Burkina Faso, Mali, dan Niger sepakat bekerja sama dengan Rusia untuk membangun satelit telekomunikasi pertama yang akan digunakan bersama di kawasan Sahel. Langkah ini diambil guna memperkuat kemampuan teknologi dan kedaulatan internet di benua Afrika. Burkina Faso, Mali, dan Niger sepakat bekerja sama dengan Rusia untuk membangun satelit telekomunikasi pertama yang akan digunakan bersama di kawasan Sahel. Kolaborasi ini menjadi langkah penting bagi aliansi negara-negara Sahel untuk memperkuat kemampuan teknologi dan kedaulatan internet di benua Afrika. Sebagai informasi, Sahel merupakan wilayah semi gersang di Afrika yang membentang sebagai zona transisi antara gurun Sahara di utara dan sabana Sudan yang lebih subur di selatan. Di mana wilayah ini terbentang dari Samudra Atlantik hingga tanduk Afrika yang meliputi negara-negara seperti Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Chad, Sudan, Ethiopia, Eritrea, serta Somalia. Sebelumnya rencana pembangunan satelit ini telah dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi di OUA Gaduaguo, Burkina Faso. Dalam pertemuan dihadiri oleh Duta Besar Rusia untuk Burkina Faso, Igor Martinov. Perdana Menteri Burkina Faso, Jean-Emmanuel Ouedraogo, serta kosmonaut Rusia Alexander Gorbounov fokus membicarakan rencana peluncuran satelit milik Rusia yang nanti akan dimanfaatkan oleh negara-negara anggota AES. Adapun proyek kolaborasi tersebut nantinya akan mencakup pembangunan satelit telekomunikasi dan satelit penginderaan jauh yang diharapkan dapat menghadirkan sejumlah manfaat antara lain untuk memperluas akses internet cepat, mengamankan komunikasi serta memantau wilayah Sahel yang luas dan masih minim infrastruktur. Selain itu, keterlibatan Rusia juga menandai perubahan pengaruh di kawasan Sahel, terutama setelah berkurangnya peran negara-negara barat menyusul penarikan pasukan Perancis dan sekutunya dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai sumber, IDX Channel. TikTok secara resmi memulai operasional entitas usaha patungan baru dengan Oracle di Amerika Serikat yang diberi nama TikTok USDS Joint Venture LLC, di mana perusahaan gabungan yang dikelola investor Amerika tersebut memiliki nilai kesepakatan mencapai 235,9 triliun rupiah. Platform yang dimiliki perusahaan Tiongkok ByteDance TikTok resmi memulai operasional entitas usaha patungan barunya dengan Oracle di Amerika Serikat. Dengan investor negeri Paman Sam akan memegang kendali penuh atas perusahaan baru tersebut, di mana pembentukan entitas bernama TikTok USDS Joint Venture LLC ini merupakan respon langsung atas perintah eksekutif yang ditandatangani Presiden Donald Trump pada 25 September 2025. Melalui kesepakatan senilai 14 miliar dolar Amerika atau sekitar 235,9 triliun rupiah, nantinya struktur kepemilikan platform video singkat tersebut akan mengalami perombakan total setelah konsorsium investor Amerika Serikat yang dipimpin oleh Oracle dan Silver Lake kini mengambil alih kendali dengan kepemilikan saham sekitar 45%. Dalam keterangan resminya, manajemen TikTok menyampaikan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan kelangsungan bisnis bagi lebih dari 200 juta pengguna dan 7,5 juta pelaku usaha di Amerika Serikat. Tidak hanya itu, struktur baru dirancang khusus untuk memisahkan operasional TikTok di Amerika dari pengaruh Tiongkok serta memenuhi mandat keamanan nasional yang ketat. Adapun secara rinci, struktur kepemilikan saham terbagi kepada 3 investor pengelola utama, yakni perusahaan ekuitas swasta Silver Lake, raksasa teknologi komputasi cloud Oracle, dan perusahaan investasi yang berbasis di Abu Dhabi MGX, dengan masing-masing memegang sekitar 15% saham. Sedangkan ByteDance selaku mantan induk perusahaan hanya mempertahankan kepemilikan minoritas sebesar 19,9. Berbagai sumber, IDX Channel. Emiten perbankan PT Bank Mandiri Persero Tbk mencatatkan pertumbuhan kredit investasi yang solid sebesar 26,3% secara tahunan. Capaian ini sejalan dengan upaya mendukung program pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing industri nasional. Corporate Secretary PT Bank Mandiri Persero Tbk, Adhika Vista, menyampaikan bahwa pertumbuhan tersebut seiring dengan penyaluran kredit yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah
serta penyediaan solusi pembiayaan tepat sasaran. Di mana sektor-sektor utama penopang pertumbuhan tersebut antara lain industri pengolahan, pengadaan listrik, gas, uap air panas dan udara dingin, pengangkutan dan pergudangan serta berbagai sektor produktif lainnya. Adapun dari sisi kualitas aset, emiten berkode saham BMRI menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas kredit tetap sehat dengan secara konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk mempertimbangkan profil risiko masing-masing sektor. Kedepan Bank Mandiri akan terus mendorong pertumbuhan kredit baik di segmen wholesale maupun retail. Selanjutnya pemirsa, emiten semen PT Semen Batu Raja Tbk membidik pertumbuhan pendapatan dan laba bersih dengan level double digit pada tahun 2026. Di mana pihak manajemen tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk mendongkrak volume penjualan serta menjaga daya saing industri semen. Emiten semen PT Semen Batu Raja Tbk membidik pertumbuhan pendapatan dan laba bersih dengan level double digit pada tahun 2026. Di mana anak usaha dari Semen Indonesia Group ini tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk mendongkrak volume penjualan, sekaligus menjaga daya saing di tengah industri semen yang masih kompetitif. Korporat Sekretari PT Semen Batu Raja Tbk Hari Liandu melaporkan bahwa realisasi volume produksi dan penjualan semen perseroan di tahun 2025 mencapai sekitar 2,46 juta ton atau meningkat sekitar 10% dibandingkan tahun 2024. Dengan capaian tersebut, emiten berkode saham SMBR bertekad untuk menjaga stabilitas volume produksi agar tumbuh sekitar 12,6% pada akhir tahun mendatang. Sementara itu, pihak manajemen telah memetakan sejumlah tantangan dan peluang yang akan mengiringi industri semen pada tahun ini, termasuk tantangan dari permintaan semen di Indonesia yang menunjukkan tren kontraksi pada beberapa tahun terakhir. Kondisi ini antara lain disebabkan melambatnya proyek konstruksi serta penurunan pembelian semen di sejumlah wilayah besar seperti Jawa dan Kalimantan. Di sisi lain, kapasitas produksi nasional masih jauh melebihi permintaan domestik sehingga menyulitkan utilisasi pabrik dan menekan harga serta margin keuntungan. Adapun dari sisi pemasaran, perusahaan fokus pada penetrasi pasar regional, retail, dan proyek infrastruktur serta penguatan merek di wilayah inti. Guna meluluskan berbagai strategi tersebut, perseroan menyiapkan belanja modal sebesar 69,87 miliar rupiah yang akan digunakan untuk pemeliharaan rutin pabrik, pembelian alat bantu operasional, serta pengembangan fasilitas produksi. Berbagi sumber IDX Channel. Pemirsa, Tiongkok sukses mencatat keberhasilan besar dalam pengembangan teknologi fusi nuklir melalui reaktor matahari buatan yang mampu menjaga plasma berkepadatan tinggi tetap stabil. Di mana keberhasilan tersebut sekaligus menandai langkah maju menuju pemanfaatan energi bersih tidak terbatas. Tiongkok mencatat keberhasilan besar dalam pengembangan teknologi fusi nuklir melalui reaktor matahari buatan Experimental Advanced Superconducting Tokamak atau IS yang mampu menjaga plasma berkepadatan tinggi tetap stabil. Di mana keberhasilan tersebut sekaligus menandai langkah maju negeri tirai bambu menuju pemanfaatan energi bersih yang hampir tidak terbatas. Sebagai informasi, teknologi fusi nuklir bekerja dengan prinsip yang sama seperti matahari, yakni menggabungkan atom-atom ringan untuk menghasilkan energi dalam jumlah besar. Dengan kata lain, fusi nuklir merupakan proses penggabungan dua atom ringan menjadi satu atom yang lebih berat dengan menghasilkan energi besar tanpa emisi gas rumah kaca dan hanya sedikit limbah berbahaya, sehingga dinilai sebagai salah satu sumber energi masa depan yang menjanjikan. Nantinya dalam reaktor fusi, bahan bakar dipanaskan hingga berubah menjadi plasma, yaitu gas bermuatan dengan energi sangat tinggi. Oleh karena itu, plasma harus dijaga dalam kondisi sangat panas, padat, dan stabil dalam waktu lama agar reaksi tidak terhenti. Sebelumnya, kepadatan plasma menjadi kendala utama dan telah lama menjadi tantangan dalam pengembangan reaktor fusi. Adapun Tiongkok bersama Amerika Serikat dan puluhan negara lain saat ini tengah terlibat dalam proyek internasional Thermonuclear Experimental Reactor atau ITER internasional di Prancis, yang bertujuan untuk membangun reaktor fusi terbesar di dunia yang diproyeksikan mulai menghasilkan reaksi fusi skala penuh pada tahun 2039 mendatang. Berbagi sumber IDX Channel.